Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladzina khasiru الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Damai Indonesiaku disiarkan dari Masjid Al-Muttaqin Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dan alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita para asatidz dan juga para guru-guru kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya. Ada Ustadz Arifin Nugroho dan Ustadz Abdul Muta'ali. Tema besar kita pemirsa dalam Damai Indonesiaku kali ini akan mengambil tema tentang logika ketauhidan. Ketika manusia menggunakan logika untuk mencari ketauhidan itu sendiri, sejatinya kita sebagai umat muslim untuk mengerti terlebih dahulu apa makna dari tauhid itu sendiri. Insya Allah subtema kali ini tentang makna tauhid akan disampaikan oleh Ustadz Arifin. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Fadal Ustadz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul Dr. Abdul Muta'ali dan Ustaz Sofwan, Masya Allah, serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baik yang ada di masjid ini dan yang ada di rumah. Berbahagia pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersua dan berjumpa membahas tentang sesuatu yang paling mulia dalam hidup ini. Apa dia? Tauhid. Apa Ibu?
Tauhid. Nabi SAW menegaskan kepada kita tentang kemuliaan tauhid ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang dalam hidupnya ini mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Dia masuk surga. Ada yang mau masuk surga? Ada yang mau masuk surga? Pasti mau. Ini satu kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika nanti kita dalam proses sakaratul maut, di saat malaikat Israel sudah siap mengambil nyawa kita, lalu kita mampu untuk mengakhiri hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita dapat surga. Maka dalam hidup yang paling berharga untuk kita ini adalah kesempatan untuk mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid. Karena namanya meninggal itu nggak bisa diulang dua kali, betul nggak? Gagal husnul khotimah bisa ngulang? Bisa ngulang? Nggak bisa. Gagal nikah bisa ngulang nggak? Bisa. Gagal haji bisa ngulang nggak? Bisa. Gagal husnul khotimah? Nggak bisa ngulang. Satu-satunya dalam hidup kayaknya yang nggak bisa ngulang ini dia. Maka ini yang harus betul-betul menjadi concern dalam hidup kita. Tujuan betul dijaga. Gimana caranya ketika nanti akhir hidup itu kalimat yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Ada yang pernah sakaratul maut? Ada yang pernah sakaratul maut? Ada yang mau sakaratul maut? Entah mau entah enggak, tapi sakaratul maut adalah sebuah kepastian. Inna lil mauti la sakarat. Nabi menyampaikan begitu. Bahwa ketika orang mengakhiri hidupnya, dia akan jumpa dengan apa yang namanya sakarat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana itu perih dan sakitnya sakaratul maut, beliau memang belum pernah sakaratul maut di saat ditanya itu. Tapi beliau menyampaikan dari apa yang sudah beliau lihat dari orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan sakarat itu, maka beliau menyampaikan seolah seperti orang dimasukkan ke dalam kerongkongan sampai ke dalam hati dan parunya ini, apa tuh? Tangkai pohon yang penuh dengan duri menancap di semua sarafnya lalu ditarik. Luar biasa mengerikan sakitnya. Tapi semua sakit itu akan hilang ketika dia mampu mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kalimat yang sering kita ucap, sering sekali. Dan kalimat ini punya kekuatan yang luar biasa. Dari awal Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi tidak ada yang tidak membawa misi ini. Bahkan misi utama diutus para nabi untuk seluruh umat manusia itu misi tauhid. Misi agar semua manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Ada dua ini. Kalau bahasa Arabnya, satu sisi itu menafikan, satu sisi isbat. Satu sisi itu menolak segala sesembahan, satu sisi menetapkan hanya ada satu sesembahan. Kita ngucap la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah illallah kecuali kalau ada yang nyembah uang, kira-kira dia bertauhid tidak? Ada yang nyembah jabatan, kira-kira dia bertauhid tidak? Nyembah uang, nyembah jabatan, tidak bertauhid. Kalau hidupnya ini tidak bertauhid, mustahil akhir hidupnya dia akan mengucap la ilaha illallah. Maka rumusnya kalau kita ingin sampai pada ujung yang baik tadi, rumusnya supaya kita sampai pada ujung yang husnul khatimah tadi, nanti ketika kita meninggal dunia yang diucapkan adalah kalimat tauhid ini, maka jaga perilaku kita selama hidup itu dengan perilaku yang tauhid, perilaku yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Allah apa suami?
Allah apa atasan? Nah, ya. Yang memberikan rizki Allah. Maka ketika mencari rizki yang harus ada dalam pikiran Allah, Allah, Allah. Karena Allah yang memberi rizki. Maka kalau ada orang cari rizki dengan cara yang dimurkai Allah, katanya yang ngasih rizki Allah, tapi cara ngambilnya korupsi. Ini menodai tauhid. Menodai tauhid. Yang memberi penyakit siapa? Yang menyembuhkan siapa? Maka kalau lagi sakit kepala kira-kira ngeluh apa doa? Ngeluh apa doa? Jujur ngeluh apa doa? Oh, ngeluh apa doa? Doa. Ngeluh apa doa? Doa. Jujur ngeluh apa doa? Ngeluh. Nah, ini masalah. Ya. Pengejawantahan tauhid. Bagaimana kita mengaplikasikan, mengamalkan tauhid dalam keseharian itu diantaranya. Jadi kalau kita sadar bahwa Allah yang menyehatkan, Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyehatkan, ketika diuji oleh Allah dengan penyakit, langsung menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan, ya Allah, Kau yang memberi penyakit, ya Allah, sembuhkan hamba ini dari penyakit ini. Itu makna tauhid, mengesahkan Allah. Hanya satu-satunya zat yang pantas untuk disembah di atas muka bumi hanya Allah, dan menghadirkan Allah dalam setiap lini kehidupan. Itulah dia tauhid. Masya Allah, itu tadi makna tauhid yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Arifin Nugroho. Di segmentasi berikut pemirsa, nanti kita akan membahas tentang di mana atau akal adalah alat untuk melacak kebenaran. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, ketika Nabi Ibrahim melihat pergantian siang dan malam, disitulah Nabi Ibrahim mengakui Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ustadz Abdul Muta'ali yang akan menyampaikan di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda berikut. Alhamdulillah pemirsa, kita masih di program Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi kita telah mendengarkan makna tauhid, bagaimana kita meyakini la ilaha illallah yang telah disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho. Lalu bagaimana kita menggunakan akal kita untuk mencari kebenaran, untuk meyakini ketauhidan itu sendiri. Ustadz Abdul Muta'ali insya Allah akan menjelaskan kepada kita semua. Fadhal Ustadz. Mohon izin ya. Mohon izin Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Para guru, para alim ulama, para sepuh bini sepuh di daerah Ciangsana ya, Jamaah Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan dan Allah angkat corona. Ibu, bapak serta pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah hal yang paling asasi yang harus kita pahami dan harus kita dalami dalam kehidupan. Semakin dalam ketauhidan kita, bukan hanya semakin kokoh akar kehidupan kita, tapi juga akan memberikan kesejukan kepada semesta. Orang yang kuat tauhidnya, maka sikapnya akan tenang, keputusannya akan mantap. Walaupun dia usianya mungkin masih belia. Imam Al-Ghazali, satu waktu ketika dia belajar ke salah satu negeri, bertemu dengan tokoh yang cukup jumawa. Tokoh tersebut mungkin bahasa kita hari ini guru besar. Dia memberikan kesempatan kepada floor setelah dia presentasi, setelah dia memberikan kajian. Silakan jika ada pertanyaan, semuanya bisa saya jawab. Pasti bisa saya jawab. Sombong tidak ini ibu-ibu? Sombong.
Orang tidak ada yang berani yang bicara. Kenapa? Enggan untuk bertanya karena kesombongannya. Lantas Imam Al-Ghazali belia diangkat tangan. Ya Syekh, karena Anda mengizinkan saya bertanya, saya ingin bertanya kepada Anda, berapa helai jumlah rambut Syekh? Bapak-bapak, kalau dibotak, rambutnya dihitung ada berapa? Ibu-ibu, rambutnya jumlahnya ada berapa? Pak Sofwan ada berapa Pak Sofwan? Kata Syekh ini, kata guru besar ini bukan pertanyaan. Kata Imam Ghazali, katanya tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Memangnya Anda tahu anak kecil? Tahu. Jumlah helai rambut Anda wahai Syekh, wahai guru besar, itu pasti genap. Pasti genap. Kenapa? Karena yang ganjil hanya Allah Subhanahu wa taala. Hebat tidak jawabannya? Luar biasa. Kalau nggak percaya, coba ibu-ibu hitung rambutnya. Yang kedua, orang ketika semakin kuat tauhidnya, maka dalam kondisi apapun dia tenang, justru bertambah imannya. Kita sudah 2 tahun ini oleh Allah diuji dengan corona. Salah satu nama wabah, nama corona, ya dalam Al-Quran itu tanpa nama. Jadi salah satu nama wabah itu apa ibu? Tanpa nama. Dalilnya surat Al-Baqarah. Ya, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu-malu memberi perumpamaan seekor nyamuk atau yang more little, lebih kecil dari nyamuk. Yang lebih kecil dari nyamuk ini menurut para ulama, para saintis adalah wabah. Corona itu kan besarnya berapa? 0,25 nanometer. Tidak terlihat dia. Tetapi hasil kerjanya nyata. Sudah 45.000 masyarakat Indonesia Allah wafatkan karena virus ini. Betul tidak? Sudah 2,5 juta orang Indonesia terpapar karena virus ini. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Karena itu hudal lil muttaqin, Al-Quran memberikan definisi siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang tidak terlihat. Corona tidak terlihat. Ibu, bapak ada yang pernah melihat corona? Subhanallah. Tapi yakin virus itu ada? Kenapa? Karena hasil kerjanya nampak. Ya kemarin kita Juni Juli ngiung ambulan, betul nggak? Di masjid ini berapa kali innalillah, subhanallah. Apa artinya tidak terlihat, tapi hasil kerjanya nampak. Ya. Dalam dunia riset, ibu bapak yang dimuliakan Allah, bahwa ketauhidan ini bisa dihasilkan dalam sebuah riset yang luar biasa. Siapapun agamanya, apapun backgroundnya, dia akan sampai kepada titik poin namanya ketauhidan. Lao Tse, ya, ini seorang guru bijak ahli filosof dari Cina. Beliau mengatakan, ini sekitar 500 tahun sebelum Rasulullah SAW hadir ke muka bumi. Beliau mengatakan alam semesta ini ada karena ada yang mengadakan. Lalu ditanya oleh muridnya, oleh mahasiswanya, oleh santrinya, terus dia ada di mana guru yang mengadakan semesta ini? Oh, dia tidak memerlukan tempat. Ketika dia memerlukan tempat, maka dia makhluk. Oke, kalau guru nggak bisa jawab di mana tempatnya, di mana bersemayamnya. Kalau gitu guru, siapa nama Tuhan yang menciptakan semesta ini? Beliau nggak bisa menjawab tuh, Pak. Kisah ini bisa dibaca dalam The Tao of Islam. Beliau nggak bisa menjawab. Siapa nama Tuhan yang menciptakan semesta ini? Makanya ketika Nabi ada, Nabi utus Sa'ad bin Abi Waqqas membawa surat Al-Ikhlas. Sa'ad beritahu mereka, Qul, katakan Tuhan yang mereka sebut Huwallah, namanya siapa? Allah. Allah itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, dahsyat betul. Esa dalam namanya, esa dalam tindakannya, ya. Esa dalam karyanya. Esa dalam namanya,
Tidak ada makhluk yang namanya Allah. Kalau Tuhan banyak, betul nggak? Ada nggak manusia namanya Tuhan? Banyak dulu di KTP namanya Tuhan. Tapi ada nggak yang namanya Allah? Pernah lihat Pak Sofan? Orang namanya Allah ada tidak? Tidak ada. Dan satu-satunya nama dalam kosakata bahasa apapun yang selalu tunggal hanya Allah. Kalau ilah, ada ilahan, two gods. Ada alihah, 3 and more. Ya, 3 atau lebih. Tapi Allah tidak ada. Allah, Allahani, Allahuna, tidak ada. Dan kata Allah ini menarik sekali. Allah itu tulisannya Ibu, Bapak tahu ya, Allah. Coba dibuang hamzahnya. Jadi apa Ibu? Lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Dibuang lamnya, apa itu? Lahu mulkus samawati wal ar. Baginya langit dan bumi. Dibuang lam yang kedua, tinggal apa? Huwallahu ahad. Dibuang hu-nya jadi apa? Hilang semuanya, gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Luar biasa. Nanti kita akan perdalam dalam tanya jawab. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang baik. Silakan Mas. Masya Allah, syukran, jazakallah. Ustadz Abdul Muta'ali telah menyampaikan akal untuk mencari kebenaran. Begitu juga yang disampaikan oleh hadis. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Itulah ketika kita memikirkan yang khalik atau penciptanya, maka kita tidak akan sampai. Tapi ketika kita memikirkan apa yang diciptakan, maka insya Allah keyakinan tauhid itu akan tertanam pada diri kita. Insya Allah di segmen 3 dan 4 nanti kita akan buka sesi tanya jawab bersama para guru-guru kita. Jadi bisa dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda berikut. Kedua, Muhammad Rasul kita. Yang ketiga, cinta ibu, cinta ayah kita. Yang keempat, cinta guru-guru kita. Yang kelima, cinta tanah air kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di program Damai Indonesiaku. Seperti yang saya sampaikan tadi di segmen 3, kita akan membuka sesi tanya jawab berkaitan dengan tema besar kita, yaitu logika ketauhidan, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Rizal, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini materinya sangat menarik sekali ketika kita bicara logika ketauhidan. Bagaimanakah kiat-kiat dan langkah-langkah kita ketika kita mempelajari ketauhidan tidak masuk dalam logika, Pak. Jadi kita memahami Allah itu ada tetapi tidak bisa dilihat, Allah itu ada tetapi tidak kita bisa rasakan. Bagaimana kiat-kiat langkah-langkah kita sehingga ketauhidan yang kita pelajari masuk dalam logika. Karena kami sering lihat bahwasanya kadang-kadang orang setengah gila tetapi ilmunya pasti, bahasa Arabnya, ngajinya. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, Bapak Rizal terima kasih untuk pertanyaannya, bisa langsung dijawab. Bagaimana Ustadz Arifin, kita yakin tetapi logika kita ini nggak nyampe Ustadz. Bagaimana Ustadz? Tadi Dr. Abdul Muta'ali sudah menyampaikan mukaddimahnya ya, untuk melihat bagaimana keberadaan Allah. Karena memang Allah ini gaib secara kasat fisik manusia ya. Mata tidak bisa mencapainya, telinga tidak bisa mencapainya, seluruh indera tidak bisa mencapainya. Tetapi memang kita tidak diminta untuk mencapai itu dengan indera kita. Kita diminta untuk mencapai itu dengan apa yang bisa kita rasakan dari kekuasaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard.
Kepada Allah lah semua bersujud yang ada di langit dan di bumi. Misal, ayat yang semisal banyak. Ini diantaranya dalam surah An-Nahl ayat 49 gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa semua makhluknya itu bersujud. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana semua apa yang ada di sekitar kita dari makhluk-makhluk Allah ini selain kita sebagai manusia, ternyata mereka bersujud. Ya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut semua apa yang Allah perintahkan. Ya. Lalu yang kedua, kita untuk bisa melihat itu, kita lihat pada efeknya, dampaknya. Tadi Dr. Abdul Muta'ali sudah menyampaikan, kita corona nggak ngelihat itu. Tapi efeknya kita tahu. Kalau yang kena ngerasakan, kalau yang nggak kena ngelihat yang kena gitu kan. Sesak nafas lah, apa segala macam. Dari situ walaupun kita nggak ngelihat tuh corona, nggak dengar suaranya corona, ada suara krisik enggak tuh. Tapi kita percaya ada. Maka yang kita telaah dan kita lihat adalah efek dan dampaknya. Tadi hadis yang disampaikan oleh Ustaz Sofwan itu ya. Kita diminta untuk berpikir tafakkaru fil khalq. Kita diminta untuk berpikir tentang apa yang sudah Allah ciptakan ini. Ya. Makanya kalau melihat ketika ada seorang guru bilang, ini kapal datang tanpa nahkoda. Muridnya bilang, nggak mungkin lah ada kapal datang dari jauh tanpa nahkoda. Lalu gurunya bilang, kalau hanya kapal datang tanpa nahkoda saja kau tidak percaya, lalu bagaimana alam semesta jagat raya ini yang begitu rumit, jauh lebih rumit daripada hanya sekedar kapal tanpa nahkoda itu, kau percaya kalau tidak ada Tuhannya? Atau kau percaya tidak ada yang ngatur? Mustahil. Maka pasti akan ada yang ngatur. Ya, kita aja kalau lagi lewat depan Masjid Al-Muttaqin ini Bapak Ibu, malam-malam tiba-tiba lampu hidup sendiri, mati sendiri gitu. Kira-kira gimana? Hah? Yang ada di pikiran apa? Hah? Kongslet, macam-macam. Ya kan? Ini alat kan nggak mungkin bisa bergerak sendiri, walaupun otomatis ada yang menggerakkan dari otomatis itu kan? Begitu. Nggak percaya nih kalau kamera tanpa orang semua ternyata bisa nyorot dan tidak ada otomatisnya, kita nggak percaya. Mustahil. Kita bilang begitu. Ini yang sangat simpel. Bagaimana dengan yang lain? Pikir, wa fi anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kalian itu, apa kamu nggak berpikir? Apa kamu nggak berpikir gitu. Makanya kalimat fikir itu banyak sekali digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Coba kita ngecek nih jantung. Di dup terus-terusan dari lahir sampai sekarang, nggak pernah berhenti. Ada yang pernah jantungnya berhenti sejam? Nggak ada. Padahal yang memompa ini seluruh sistem darah ini, kalau mau dibikin puluhan kilometer, ngompak terus. Pompa jet pump yang paling canggih di dunia ini, itu kalau sudah 20 tahun nggak pernah berhenti berdetak, jebol. Nggak usah 20 tahun lah. Jet pump di rumah tuh, kuat berapa jam? Nggak mati-mati. 3 hari hidup terus, kebakar. Masya Allah. Ini jantung. Siapa yang menggerakkan dan siapa yang memberi? Zat yang maha kuasa. Siapa? Kalau bukan Allah tidak mungkin. Masya Allah. Ustadz Abdul Muta'ali bisa ditambahkan sedikit? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya hebat Pak ya. Ada seorang pemikir barat namanya Karen Armstrong Pak. Buku pertama yang dahsyat bahkan menjadi magnum opus itu The History of God. Sejarah Tuhan. Dari judulnya lucu, Sejarah Tuhan. Dia ingin mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang bersejarah berarti dia bukan Tuhan. Nah, beliau mengatakan bahwa ketauhidan yang dibawa oleh Muhammad SAW ini tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah. Satu pertanyaan Tuhannya Muhammad ya kepada yang lain ini tidak bisa dijawab. Pertanyaan itu ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat utuni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Muhammad, katakan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain aku, tanya kepada Tuhan mereka, apa reputasi Tuhan mereka dalam penciptaan bumi? Apa reputasi Tuhan mereka dalam penciptaan langit? Kata Karen Armstrong, ini nggak bisa dijawab. Ini tidak bisa dijawab. Ya, makanya kenapa kita disuruh oleh Al-Quran pertama kali Iqra, bacalah. Objek yang harus dibaca apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa artinya?
otoritas yang bisa menciptakan semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat betul. Itu sebabnya kenapa Michael Hart, Pak, beliau menulis buku 17 tahun hasil risetnya The 100 Most Influential Person in History. 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nomor satunya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad. Ya, ketika beliau mengannounce hasil risetnya di Skotlandia, dibully oleh para jurnalis. Kenapa Anda tempatkan Muhammad nomor 1? Katanya. Beliau jawabannya ringan betul. Karena seluruh tawaran teorinya, termasuk ketauhidan, gak bisa dibantah. Dan bukan kedustaan. Tidak ada dusta yang usianya panjang. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketauhidan itu sesuatu yang murni. Surat yang isinya tauhid apa itu? Al-Ikhlas. Ada nggak kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas? Tidak ada. Kenapa disebut Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas? Bukan karena Bapak Ibu ikhlas ketika imam baca surat Al-Ikhlas. Tapi ketauhidan itu kita mengenolkan diri yang ada hanya akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketauhidan kuat, maka apapun itu akan dikerjakan dengan seikhlas yang luar biasa. Ibrahim, siapa yang lebih kau cintai? Makhlukku Ismail atau aku? Itu ujian apa? Ujian ketauhidan. Tapi Ibrahim melaksanakannya. Kenapa? Ada 2 riset sebelumnya. Karena itu tauhid ini harus digali. Dia bukan given. Ya, tauhid harus dipelajari. Hingga suatu saat dia akan meresap, menjiwai dalam sanubari kita. Itu Mas Sofwan. Masya Allah. Semoga pemaparan dari Ustadz Abdul Muta'ali dan juga Ustadz Arifin Nugroho tadi semakin memantapkan kita untuk meyakini ketauhidan kita, semakin memantapkan kita untuk mengatakan la ilaha illallah. Di segmen 4 kita masih buka sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Untuk segmen 4 ini, saya persilakan untuk para ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan, Ibu Ai Fatimah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ketika kita percaya mitos yang sudah melekat di masyarakat atau di daerah kita, misalkan ketika menabrak kucing bakal kena musibah atau celaka gitu, apakah itu akan merusak dan termasuk menodai ketauhidan kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mitos-mitos ini sangat melekat sekali di masyarakat, Ustaz. Bagaimana Ustaz Abdul Muta'ali? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Ini pertanyaan hidup. Pertanyaannya mirip juga ya. Ketika ada seorang bayi meninggal, itu pada masa Nabi Ibrahim, putra Nabi, namanya Ibrahim, dari istri beliau Maimunah wafat. Wah, ini anak ini bawa sial. Ya, lalu terjadi gerhana. Tuh kan benar Muhammad. Ya, kan benar Muhammad tuh, anak mati, anak kecil bayi wafat, itu pasti bawa sial. Buktinya apa? Ini terjadi gerhana. Nabi langsung menjawab, Inna syamsa wal qamara la yansifani li mauti ahadin wala li hayati. Bahwasannya gerhana itu datang bukan wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang. Justru ketika kita melihat ada bayi wafat kemudian terjadi gerhana, kita disuruh apa? Bertakbir, bertahmid, bersedekah. Ini mitos di masyarakat. Semua kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan ketauhidan. Karena la ilaha itu maknanya banyak. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada yang bisa berkehendak. Ya, tidak ada yang bisa mewujudkan. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menabrak kucing, kan begitu. Tidak ada yang bisa menghidupkan kucing, mematikan kucing. Kecuali siapa itu? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu pemahaman la ilaha ini luar biasa. Dulu guru saya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan la ilaha illallah ini adalah deklarasi kemerdekaan yang luar biasa. La ilaha, tidak ada yang bisa
menghegemoni. La ilaha, tidak ada yang bisa mengatur. La ilaha, tidak ada yang bisa menolak. Illallah, kecuali Allah. Saya pernah berkunjung ke kawan saya, beliau sedang pesantren di salah satu sel. Lalu saya pulang, kata beliau, enak sekali lihat kamu wahai Muta'ali bisa bebas kemana-mana. Tapi sebetulnya kebebasan yang hebat itu ketika jiwa kita tidak bisa diatur oleh syahwat kita. Tidak bisa diatur oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu la ilaha illallah ini deklarasi kemerdekaan yang luar biasa. Karena itu cari Allah. Dapatkan Allah. Ya, di jiwa kita, dalam semua kondisi, dalam kesulitan kita, dalam kekayaan kita. Ini yang bisa saya jawab, Mas Sofwan. Baik, Ustaz Arifin silakan bisa ditambahkan sedikit saja. Iya. Kalau kejatuhan cicak gimana? Tuh kan, baru dijelaskan. Dulu orang Arab punya istilah tatoyur namanya. Jadi kalau mereka itu punya hajat atau keinginan, mereka ambil burung. Ada orang datang ngelamar. Pak, saya mau nikah dengan anak Anda. Saya sih terima, kata bapaknya. Anak saya juga sudah terima, tapi kita tanya dulu sama burung. Ya, burungnya apa? Diterbangin. Kalau burung ke kanan diterima lamarannya, kalau burung ke kiri nggak diterima lamarannya. Jadi ada bujang tua lapuk gara-gara burung. Tiap ngelamar nggak dapat. Dan ternyata yang begini ini dilarang di dalam Islam. Baik itu tatoyur yang menggantungkan segala sesuatu dengan burung yang dilepas, ataupun khurafat yang tadi seperti yang diceritakan, ataupun takhayul yang nggak jelas ceritanya yang berbagai macam. Kenapa? Karena itu mencederai ketauhidan. Kenapa? Jadi seolah namanya manfaat dan madarat itu tidak disandarkan hanya pada Allah semata, tapi disandarkan pada yang lain yang tidak berdalil. Gimana ceritanya jodoh kok disandarkan pada mimpi dipatok atau tidak dipatok ular? Nah, ini basal. Ya. Gimana kok orang kira-kira berangkat buka toko atau tidak buka toko, tunggu suara tokek. Toke buka, toke enggak, toke buka, toke enggak. Nah, enggak bunyi lagi. Ah, berarti tutup. Akhirnya enggak berangkat. Begitu ditanya, kenapa enggak berangkat buka toko? Kata toke, enggak boleh buka toko. Coba bayangkan. Maknanya, ketika dia tidak mentauhidkan Allah, kerdil akalnya. Kenapa? Diatur oleh sesama makhluk. Allah tidak menginginkan ada makhluk yang mengatur makhluk. Allah menginginkan semua ada pada tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna tauhid adalah kebebasan. Kebebasan pada seluruh manusia untuk diatur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkara karena nabak kucing, bukan perkara karena kejatuhan cecah, bukan perkara karena dengerin suara tokek. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran jazakallah Ustadz Arifin Nugroho yang telah menyampaikan paparannya, dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan kita semua dari paparan dua Ustadz tadi bisa memantapkan hati kita sebagaimana keyakinan Bilal ketika ditimpa batu sebesar itu tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Dan semoga terima kasih untuk para jamaah Masjid Al-Mutakin Ciangsana Gunung Putri Bogor. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Dan syukron jazakumullah Ustadz Abdul Muta'ali dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا الله ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja
apa gunanya